Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, perkenalkan, nama saya Rizky Bimo Pradana. Saya dari SMA Negeri 107 Jakarta, kelas 11 IPS 4, absen 31. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan membawakan kultum dengan tema pandangan Al-Quran terhadap virus COVID-19. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang intinya bahwasannya Allah telah menurunkan sebuah penyakit atau wabah dengan dua alasan. Yang pertama, Allah menguji kekuatan iman orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Yang dimana jika mereka sabar, mereka ikuti dengan benar, mereka selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah janji akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, Allah menurunkan suatu musibah atau bencana karena manusia itu sudah melewati batas yang harusnya manusia itu tidak melampaui batas, yang dimana Allah tidak suka kan hal itu. Lalu Allah telah menerangkan bahasanya dalam surah Al-Ma'idah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Yang intinya, Allah telah mengharamkan makanan yang haram dan telah menghalalkan makanan yang halal. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ini virus corona berasal dari makan makanan yang haram, seperti makanan kelelawar, makan ular, makan tikus, yang dimana Allah tidak suka akan hal tersebut. Oleh sebab itu, Allah menurunkanlah sebuah penyakit atau wabah di kota Wuhan, Cina, yang dimana disitulah tempat awal mula virus corona itu berasal. Sehingga alasannya Allah menurunkan virus corona salah satunya, yakni karena sebagai musibah atau bencana, sebagai peringatan untuk manusia, bahwasannya kita tidak boleh melampaui batas apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah hikmah di balik virus corona di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir likai la tasaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan 23. Yang pertama, jangan sampai kita putus asa akan janji-janji Allah, yang bagaimana sebuah penyakit pasti akan sembuh. Putus asa pun kita tidak boleh berputus asa apa yang luput dari kita. Dan supaya kita jangan bersedih
Allah berkata dalam surah Al-Hadid. Yang kedua, ketika diberi musibah, dan jangan sampai kita lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lalai untuk mensyukurinya. Dan Nabi pun mengajarkan cara bersyukur itu pun ada dua. Yang pertama dengan bil qabli, yaitu dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah. Terus yang kedua, kita bersyukur bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Terus yang kedua dengan fil ali, dengan perbuatan. Nah, ini nih yang paling susah di zaman sekarang, fil ali. Contohnya apa sih? Contohnya yang pertama, sholat 5 waktu, hormat pada orang tua, berbuat baik pada sesama makhluk hidup. Ini yang paling sulit pada manusia zaman sekarang. Lalu, dan Allah pun menjelaskan, la in syakartum ana azidan lakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatmu kepadamu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika engkau tak bersyukur kepadaku, ingatlah azabku sangat pedih. Seperti apa sih? Yang pertama, tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan. Terus yang kedua, tidak menjalankan salat 5 waktu. Terus yang ketiga, melakukan perbuatan yang terkeji. Terus Nabi pun mengajarkan dalam hadis, mengajarkan tentang suatu penyakit pada zaman Nabi, yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta itu zaman Nabi banyak yang meninggal akibat penyakit tersebut. Nabi pun mengajarkan dalam hadis, apabila terdengar suatu penyakit yang menular di suatu wilayah atau di kota, di negara, wilayah tersebut, maka janganlah kalian masuk ke wilayah tersebut. Dan apabila kalian di wilayah atau tempat yang berpenyakit tersebut, maka janganlah keluar dari wilayah tersebut. Oleh sebab itu, kita harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah pun sudah mengikuti ajaran Rasul mengenai bagaimana cara mengantisipasi wabah yang berkepanjangan seperti wabah corona pada saat ini. Marilah kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kembali beraktivitas normal seperti sedia dulu kala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal anwar, innaka sami'un qaribul da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.